Oke baik, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari laga kemarin masuk 2 bil ya, mudah-mudahan untuk laga malam hari ini lebih baik. Dimana saya akan membahas sekitar ada 8 laga liga-liga top Eropa. Berikutnya di laga yang kedua saya membahas pertandingan tuan rumah CSKA Moskow menghadapi Rubin Kazan dari Liga Rusia ya. Di laga ini tim yang diunggulkan yaitu CSKA Moskow mengukur handicap. Di mana kedua tim ini sama-sama memiliki satu pemain akan absen. Mengenai dari 5 laga terakhir untuk CSKA Moskow, dari 5 laga hanya mampu meraih 1 kemenangan, 2 seri dan 2 kekalahan. Sedangkan Rubin Kazan dari 5 laga terakhir mampu meraih 1 kemenangan, 2 seri, 2 kekalahan. Jadi untuk laga ini rekomen berada di undergoal. Oke, next selanjutnya kita membahas pertandingan dari Irlandia Premier Division ya. Untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Derry City menghadapi tim Thames Bruins. Di laga ini tim yang diunggulkan yaitu Derry City. Melihat dari performa 5 laga terakhir untuk Derry City mampu meraih 2 kemenangan, 2 seri, 1 kekalahan. Sedangkan tim Thames Bruins dari 5 laga terakhir hanya mampu meraih 1 kemenangan, 2 seri, dan 2 kekalahan. Dari peringkat sementara di mana tuan rumah Derry City berada di peringkat 3, sedangkan Bruins berada di peringkat 1 sementara. Di mana kedua tim ini menjalani laga ke-14, 15 ya di laga ini. Untuk laga ini rekomen di undergoal. Berikutnya masih di Liga Irlandia. Untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Sligo Rovers menghadapi St. Patrick's. Di laga ini melihat dari performa 5 laga terakhir untuk Sligo Rovers hanya mampu 2 seri saja dari 5 laga, sedangkan St. Patrick's 2 seri 1 kemenangan. Dari peringkat sementara di mana kedua tim ini melihat dari peringkat sementara cukup dekat, di mana Sligo Rovers pada peringkat 8, St. Patrick's pada peringkat 5. Setelah memahami dari laga ini, rekomen masih di Sligo Rovers menahan handicap. Oke, next selanjutnya di Denmark Superliga. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Vejle menghadapi Odense. Di laga ini tim yang diunggulkan yaitu Odense mengukur handicap. Melihat dari bukan Odense ya yang mengukur, tepatnya tuan rumah Vejle ya. 5 laga terakhir ini lebih baik performa Vejle. Dari peringkat sementara ini nampaknya pertandingan papan bawah Vejle berada di peringkat 11 zona merah, sedangkan Odense berada di peringkat 10. Jadi untuk laga ini menurut pengamatan versi saya sendiri dari handicap berada di tuan rumah Vejle. Kemudian untuk analisa skor di undergoal. Oke, next di laga ini kita membahas pertandingan dari Liga 1 Prancis mempertemukan tuan rumah Lille menghadapi Lyon. Tim yang diunggulkan itu Lille mengukur handicap line up pemain, 4 pemain tidak akan bermain untuk tuan rumah. Melihat dari performa 5 laga terakhir untuk Lille, dari 5 laga hanya mampu meraih 3 kemenangan, sedangkan Lyon 4 kemenangan, 1 kekalahan. Dari peringkat sementara Lille ini tertahan di peringkat 4, sedangkan Lyon masih berjuang di peringkat 9. Jadi untuk laga ini rekomen berada di Lyon menahan handicap untuk analisa skor di undergoal. Kemudian di laga berikutnya kita membahas pertandingan dari Serie A Italia. Untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Udinese menghadapi Napoli. Tim yang diunggulkan masih Napoli. Melihat dari line up pemain untuk tuan rumah Udinese di laga ini sekitar ada 5 pemain mereka sudah dipastikan akan absen. Sedangkan untuk Napoli hanya 3 pemain saja. Melihat dari performa 5 laga terakhir untuk Udinese, dari 5 laga hanya mampu meraih 2 seri dan 3 laga berikutnya menelan kekalahan. Sedangkan Napoli dari 5 laga terakhir mampu meraih kemenangan, 2 seri dan 2 kekalahan. Dari peringkat sementara Udinese berada di peringkat 18 zona merah, sedangkan Napoli berada di peringkat 9, dimana melihat dari poin sementara ya dan peringkat, memang kedua tim ini sangat membutuhkan poin. Jadi rekomen laga ini cenderung masih di overgoal saja. Kemudian memasuki di laga yang terakhir kita membahas pertandingan tuan rumah Crystal Palace menghadapi Manchester United ya. Di laga ini tim yang diunggulkan bukan Manchester tetapi Crystal Palace. Kenapa? Karena memang saya melihat dari line up pemain ini ada beberapa pemain dan cukup banyak pemain Manchester akan absen. Di mana ada 4 pemain yaitu masih diragukan: John Evans, Bruno Fernandes, McTominay, dan Rashford. Dan berikutnya itu ada 7 pemain tidak akan bermain. Sedangkan untuk tuan rumah Crystal Palace hanya 5 pemain saja. Jadi sangatlah wajar tim yang diunggulkan bukan Manchester. Terlihat dari laga ini dari settingan berada di overgoal, dari handicap masih di Manchester ya. Bisa kalian pertimbangkan lagi di laga ini karena memang Manchester cukup sering untuk mengeprank kita. Oke baik, itu dia mengenai dari 8 laga yang sudah saya bahas. Kemudian untuk build lanjut info di grup ya. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga.